Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-8 dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali di ibu kota Rekdam. Terlihat beberapa orang yang sedang berdebat tentang rencana apa yang akan dilakukan saat terjadi perang melawan ras manusia dan ras iblis. Raja Regulus yang melihat mereka hanya bisa terdiam. Namun beberapa saat kemudian Regulus seperti merasakan sesuatu dan memberitahukan putrinya. Putri Roa terlihat sangat senang dan bergegas pergi dari sana. Sedangkan beberapa orang yang tadi sedang cekcok berencana untuk melakukan adu jotos. Di sisi lain terlihat Setsu yang telah sampai di ibu kota Rekdam dan berencana menemui Regulus. Namun dia dicegah oleh penjaga yang ada di sana. Para penjaga tidak mempercayai manusia yang memanggil raja dengan sebutan nama saja di saat perang yang sedang terjadi. Melihat hal itu membuat Shironeko berkata bahwa Setsu merupakan majikannya dan meminta para penjaga untuk memberinya lewat. Namun tetap saja para penjaga tidak membiarkan mereka menemui raja dan menyuruh mereka untuk pergi. Hal itu membuat Setsu merasa kesal dan berencana akan melompat seperti yang dilakukan tempo dulu. Namun sesaat kemudian terlihat seorang gadis yang datang dan dia mengenali Setsu. Meski penampilan Setsu telah berubah, namun dia dapat mengenalinya dengan bau dan keberadaan dari Setsu. Ternyata gadis tersebut bernama Roa yang merupakan putri dari Raja Regulus. Roa kemudian memeluk Setsu, namun tiba-tiba Roa ternyata hanya mengetes Setsu yang dianggap majikan olehnya. Namun Setsu menolak akan hal itu karena dia tidak ingin menjadi majikan Roa. Setelah itu mereka pun jalan bersama dan Roa mengatakan bahwa dia sangat khawatir saat mendengar Setsu menghilang setelah mediasi perdamaian dan mengharapkan Setsu mendatanginya terlebih dahulu saat dia tiba di sini. Mendengar hal itu membuat Setsu meminta maaf kepada Roa. Melihat kelakuan mereka berdua membuat Mineko menegurnya dan Shironeko terlihat iri dengan perlakuan Setsu kepada Roa. Levia juga merasa jika mereka berdua tidak berubah meski sudah 5 tahun berlalu. Setelah itu terlihat Raja Regulus menyambut kedatangan Setsu, namun secara tiba-tiba terlihat Raja yang sangat senang meski dia sudah dibanting oleh Setsu. Raja merasa bahwa Setsu tetap kuat seperti dulu dan dia juga beranggapan bahwa Setsu mempunyai kemampuan yang setara dengannya. Raja kemudian menghampiri Setsu dan berkata bahwa penampilan Setsu telah berubah drastis. Namun Raja masih mengenali Setsu karena dia juga merasakan bau dan hawa keberadaannya. Setelah itu karena Setsu telah pulang membuat Raja akan merayakannya dengan membuat pesta. Namun karena banyak hal yang tak bisa diungkapkan selain lewat perkelahian membuat Raja menantang Setsu untuk berduel sebelum pesta. Tapi Setsu menolak ajakan itu karena dia datang ke tempat ini untuk keperluan yang sangat mendadak. Raja Regulus mengetahui bahwa Setsu datang menemuinya karena perang yang terjadi di negara iblis dan manusia. Setsu juga memberitahukan bahwa Toma masih hidup dan dia merupakan dalang dari semua ini dan bermaksud membasmi seluruh ras. Hal itu membuat Raja dan pasukan Zoudorado tidak bisa diam begitu saja. Namun Setsu menolak keikutsertaan Raja karena Setsu merasa bahwa Toma telah menyiapkan jebakan di negara ras setengah binatang. Hal itu membuat Roa berencana akan pergi bersama Setsu sebagai ganti dari ayahnya. Namun Raja Regulus menolak hal itu. Meski dari segi posisi dan kemampuan Roa bisa menggantikannya, namun Raja berencana untuk pergi. Namun tiba-tiba pria tersebut berkata bahwa manusia dan ras iblis dulunya adalah musuh, dan jika negara ini diserang maka ras setengah binatang tidak perlu bekerja sama dengan negara lain. Ternyata pria tersebut merupakan kapten dari pasukan Zoudorado yang bernama Luger. Dia bahkan memberitahukan jika Roa merupakan tunangannya.
Regulus membenarkan perkataan Luger sebelumnya, tapi hal ini merupakan permintaan dari Setsu sang pahlawan sekaligus temannya. Namun Luger kembali menantang hal itu, karena menurutnya Setsu sang pahlawan telah menghilang tanpa kabar selama 5 tahun, dan dia ragu jika sang pahlawan berada di pihak ras setengah binatang. Roa kemudian dengan lantang berkata bahwa dia mempercayai Setsu, karena Setsu merupakan calon majikannya di masa depan. Namun Luger dengan gigih kembali menentang hal itu, karena Setsu telah mengabaikan Roa selama 5 tahun, dan dia tidak akan menyerahkan Roa begitu saja. Karena ucapan mereka berdua masuk akal membuat Raja Regulus mengisyaratkan agar mereka berduel. Dan benar saja Luger secara lantang mengajak Setsu untuk berduel. Raja juga akan hadir untuk melihat duel tersebut, dan pertandingan mereka akan dilaksanakan di tempat duel besok siang. Setelah itu Raja meminta maaf kepada Setsu, karena tidak ada cara lain untuk berkompromi dengan ras setengah binatang selain berduel. Setsu merasa bahwa hal ini menjadi merepotkan. Namun setelah dibujuk oleh Raja dan juga Roa, membuat Setsu tidak punya pilihan selain menerimanya. Scan kemudian berpindah. Terlihat Roa menemui Luger dan memberitahukan agar Luger menghentikan duelnya, karena kemampuan Luger dengan Setsu bagaikan langit dan bumi. Sebenarnya Luger mengetahui jarak kemampuan dia dengan Setsu sang pahlawan. Namun sebagai seorang ras setengah binatang dan seorang pria membuat dia tidak boleh menyerah. Luger juga memberitahukan bahwa dia telah ditanamkan lambang kutukan oleh seorang ahli dari negara timur. Lambang kutukan tersebut dipercaya mampu mengubah emosi menjadi kekuatan, dan Raja Regulus memberitahunya agar tidak bergantung dengan kekuatan seperti ini. Namun karena dia ingin melindungi Roa, membuat dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuh dan martabatnya. Mendengar hal itu membuat Roa merasa terkejut, dan setelah itu Roa juga berkata bahwa di saat seperti ini pun Luger sama sekali tidak melihat ke arahnya. Hal itu merupakan alasan yang membuat Roa tidak bisa menyukai Luger. Scan kemudian berpindah. Terlihat semua orang memenuhi bangku penonton untuk melihat duel antara sang pahlawan dengan Luger Kapten Zodorado. Terlihat Roa menyemangati Setsu yang membuat Luger merasa kesal akan hal itu. Pertandingan mereka pun dimulai. Setsu kemudian meminta lawannya untuk mengerahkan semua kekuatannya karena mengulur waktu tidak ada gunanya. Mendengar hal itu membuat Luger menggunakan perubahan binatangnya. Roa memberitahukan agar Setsu jangan sampai lengah, karena kekuatan Luger berubah beberapa kali lipat setelah melakukan perubahan binatang. Namun sesaat kemudian terlihat penonton terkejut karena Luger yang telah berubah dapat dikalahkan dengan mudah. Setsu kemudian meminta Luger untuk menghentikan duel dan akan meminjam Roa untuk sementara waktu. Namun Luger bersikeras bahwa duel kali ini belum selesai. Namun tak lama setelah itu, suara tersebut bertanya apakah Luger cemburu dengan sosok begitu tinggi seperti Setsu. Dan suara itu juga bertanya apakah Luger membenci dirinya yang begitu lemah. Mendengar hal itu membuat Luger mengingat saat Setsu berlatih dengan Roa. Melihat hal itu membuat Luger merasa kesal. Dan secara tiba-tiba hal itu membuat Levia merasakan kutukan Toma dari diri Luger. Dan sesaat kemudian Raja kemudian meminta agar para penonton segera dievakuasi. Di sisi lain Setsu merasa jika kekuatan Luger sangat luar biasa. Levia kemudian melemparkan Kuromaru ke arah Setsu, dan pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Namun beberapa saat kemudian Roa berlari untuk menghampiri Luger dan memberitahukan bahwa duel telah dihentikan. Namun karena Luger telah lepas kendali membuat dia menyerang Roa. Namun untung saja Setsu menyelamatkannya. Dan Setsu memberitahukan jika Roa mendekat maka dia dapat terpengaruh oleh kutukan yang ada di tubuh Luger. Karena tidak ada pilihan lain membuat Setsu akan menggunakan pedang rakusnya. Namun secara tiba-tiba
メだよ. Dan ternyata bayangan Toma muncul dan melenyapkan kepala milik Luger karena dia telah memaksa Setsu untuk menggunakan sihirnya. Toma sebenarnya ingin bertemu Setsu secara langsung, namun saat ini dia tidak bisa melakukannya. Roa kemudian mengetahui jika Toma telah menghasut Luger. Namun saat mendengar hal itu membuat Toma merasa kesal dan berencana menyerang gadis tersebut. Namun Setsu meminta agar Toma tidak melakukannya. Mendengar permintaan itu membuat Toma berkata jika Setsu melindungi semua orang kecuali dirinya. Namun meski begitu dia akan membuat Setsu bahagia. Dan ternyata rencana Toma untuk melenyapkan manusia, iblis atau setengah binatang agar mereka tidak menggoda Setsu. Dan jika impian itu terwujud maka Toma beserta Setsu akan menjadi dewa dan hidup berdua dengan damai. Namun Setsu tidak peduli akan hal itu. Dan jika Toma melukai orang yang tidak bersalah maka Setsu tidak segan untuk menebasnya. Setelah mendengar penolakan dari Setsu membuat Toma menyadari jika Setsu merupakan pahlawan bagi semua orang. Toma kemudian beritahukan jika kerajaan Destinia telah memulai serangan ke negara iblis. Dan juga meragukan jika Setsu mampu menghentikan perang dan melindungi semua orang. Toma kemudian menghilang dan berkata akan mendapatkan Setsu suatu saat nanti. Dan setelah Toma pergi terlihat Luger telah meninggoy. Setelah itu raja meminta maaf karena jika dia menolak duel tersebut mungkin hal ini tidak akan terjadi. Namun Setsu berkata jika raja tidak bersalah dan saat ini mereka tidak punya waktu untuk berduka dan meminta yang lainnya agar kembali ke benua iblis dan menghentikan Toma. Mendengar hal itu membuat raja menyanggupinya dan akan menyediakan kapal untuk Setsu. Dan pasukan Zodorado akan melakukan persiapan untuk menyusul Setsu. Di sisi lain terlihat Roa menatapi kepergian Luger. Namun saat Setsu menanyakan keadaan Roa, dia menyangkalnya dan berkata jika dia baik-baik saja. Karena saat ini dia tidak punya waktu untuk berduka dan ada hal lain yang akan dia lakukan. Mendengar hal itu membuat Setsu memahaminya dan setelah itu mereka pun pergi untuk berangkat ke benua iblis. Nah itu dia alur cerita episode ke-8 dari anime Isekai Shoukan wa Nidomi Desu. Annual Story akan menceritakan episode ke-9 minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.